door now. Police, hands up. Police, hands up. Man, Flynn. Put on your side. I'm with you. Alpha, push left. Right, right. On your reach, we're up. Yeah. Watch, hands up, hands up, hands up. Push Take in the the room, room. take the room. Take the room. Go with it, go with it, go. Bayangkan sebuah kota yang terbangun oleh deru SUV lapis baja dan cahaya tak henti dari helikopter polisi yang membelah malam, hanya untuk mendapati bahwa jalanan San Pedro, California, akan menjadi garis depan penangkapan kartel terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pada dini hari tanggal 7 Oktober 2025, FBI dan lab berkumpul di sebuah rumah aman CJNG yang telah lama menjadi pusat kendali bagi El Mencho, gembong narkoba paling dicari di dunia. Operasi ini bukan sekadar penggerebekan biasa. Ini adalah saat ketika penegak hukum akhirnya berhasil memojokkan sosok hantu yang selama ini dianggap tak tersentuh. Dari sorotan lampu yang berderak di atas hingga langkah serempak para agen di jalan-jalan sempit, inilah kisah yang mengguncang baik Meksiko maupun Amerika Serikat. Ikuti terus saat kami menguraikan setiap liku dan kejutan dari penangkapan dramatis yang menandai akhir kekuasaan El Mencho. Selamat tinggal, untuk selamanya. Udara malam di atas San Pedro begitu tenang. Hampir sunyi, ketika cahaya biru pertama muncul di cakrawala. Gemuruh mesin yang rendah mengalir di jalanan, suara yang terdengar biasa sampai dikenali sebagai raungan khas helikopter polisi. Baling-baling mereka membelah kegelapan, mengubah langit menjadi silau putih yang panik, seolah-olah lampu sorot dinyalakan di panggung untuk penonton yang belum pernah menyaksikan pertunjukan seperti ini sebelumnya. Komunitas pelabuhan kota, yang biasanya merupakan mozaik para nelayan, bisnis kecil, dan para begadang yang tenang, tiba-tiba berubah menjadi medan perang bagi agen federal, polisi lokal, dan unit taktis khusus. Pada dini hari tanggal 7 Oktober 2025, jalanan meledak dengan gerakan yang terkoordinasi. Kendaraan lapis baja berderak di jalan-jalan sempit sementara pasukan agen federal, dengan perlengkapan taktis lengkap, bergerak dengan presisi tanpa kata yang bertolak belakang dengan kekacauan di luar. Ini bukan penggerebekan narkoba rutin atau penyisiran geng kecil. Ini adalah puncak dari bertahun-tahun kerja investigasi, sebuah kasus yang dibangun dengan sangat teliti dan akhirnya dikenal sebagai Operasi Wipeout. Di balik deru mesin dan kilatan tujuannya sederhana namun monumental. Menjatuhkan sebuah kerajaan kriminal yang selama bertahun-tahun beroperasi dengan anonimitas yang hampir mitis, para pemimpinnya tersembunyi di balik lapisan korupsi dan ketakutan. Di jantung kerajaan ini, terdapat geng jalanan yang telah berkembang menjadi organisasi berlapis-lapis. Geng Rancho San Pedro, yang dulunya hanya kelompok lingkungan setempat, telah tumbuh menjadi sebuah korporasi terstruktur dengan 6 subkelompok berbeda, masing-masing berfungsi seperti divisi dalam sebuah perusahaan besar. Beberapa subkelompok ini merupakan klik yang seluruh anggotanya perempuan, menyoroti keragaman dan kedalaman keanggotaan geng tersebut. Geng ini tidak berdiri sendiri. Mereka beroperasi di bawah komando mafia Meksiko, sebuah sindikat berbasis penjara yang telah lama mengendalikan geng jalanan di seluruh California Selatan. Melalui sistem pajak dan perjanjian wilayah, mafia menyediakan senjata, narkoba, dan infrastruktur keuangan kepada geng, sebagai imbalan atas bagian keuntungan yang dialirkan kembali kepada para pemimpin yang dipenjara. Hubungan antara mafia Meksiko dan para operator jalanannya diwarnai oleh kode ketat dan rasa takut. Kode mafia melarang kerjasama dengan penegak hukum, penolakan membayar pajak, atau pelanggaran wilayah geng lain. Pelanggaran dapat berujung pada pembalasan brutal, pemukulan, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan. Sistem kontrol ini canggih sekaligus kejam. Sebuah kerangka kerja yang memungkinkan geng jalanan beroperasi dengan koordinasi seperti bisnis yang dikelola dengan baik, namun disiplin mereka ditegakkan melalui teror. Gugatan federal yang dibuka pada hari penggerebekan mengungkapkan bagaimana anggota Rancho San Pedro menerima perintah langsung dari para pemimpin mafia Meksiko yang dipenjara. Instruksi tersebut berkisar dari pengumpulan pajak, arahan distribusi narkoba, transfer senjata api, hingga penunjukan posisi kepemimpinan dalam hierarki geng. Pada dasarnya, mafia Meksiko menjalankan perusahaan kriminal dari balik jeruji penjara, menggunakan geng jalanan sebagai tangan mereka di dunia luar. Operasi Wipeout berfokus pada jajaran atas geng, para pengambil keputusan dan penentu kebijakan yang telah lama mengatur operasi sehari-hari. Tujuannya bukan sekadar mengganggu kekerasan penggerebekan itu sendiri, adalah sebuah simfoni presisi taktis. Para petugas bergerak tanpa suara ke lokasi-lokasi yang telah ditargetkan, mengamankan rumah-rumah aman, dan menangkap individu-individu yang, hingga saat itu, memegang kunci jaringan geng tersebut. 17 orang ditahan.
dan 13 diantaranya didakwa dengan tuduhan federal RICO. Setiap penangkapan adalah bab yang ditutup dalam narasi yang lebih besar, sebuah momen di mana hukum berhasil mengejar bayangan yang telah membayangi Los Angeles selama bertahun-tahun. Dampak operasi ini terasa melampaui pelabuhan. Asisten Direktur FBI Aquil Davis, yang memimpin kasus ini, menyatakan bahwa ini merupakan kemunduran besar bagi geng Rancho San Pedro dan mafia Meksiko. Kepala Lab Jim McDonald menekankan sifat kolaboratif dari operasi ini, mengingatkan publik bahwa kemenangan seperti ini lahir dari pembangunan kasus yang teliti dan koordinasi antar lembaga. Pesan mereka sangat jelas. Los Angeles tidak akan mentolerir perusahaan kriminal yang kejam, dan penegak hukum akan menggunakan setiap alat yang tersedia untuk membongkar mereka. Namun, ketika berita utama di Los Angeles dipenuhi dengan keberhasilan operasi Wipeout, sebuah drama yang jauh lebih besar sedang berlangsung melintasi perbatasan, sebuah drama yang membentang melampaui pelabuhan dan masuk ke jantung Meksiko. Kartel Jalisco Nova Generation, lebih dikenal dengan akronim CJNG, adalah kartel narkoba paling kuat dan paling brutal di dunia. Di puncaknya adalah Necio Ruben Oera Cervantes, seorang pria yang telah menghindari penangkapan selama puluhan tahun, mendapatkan julukan El Mencho, sebuah hantu di dunia kejahatan terorganisir. Kisah El Mencho dimulai di sebuah kota kecil di Meksiko, tempat yang tidak menawarkan banyak hal selain kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Ia bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1980-an, mencari peluang, hanya untuk menemukan dirinya terjerat dalam dunia kriminal. Deportasi, vonis narkoba kecil, dan serangkaian kejahatan kecil hanyalah bab pembuka dalam narasi yang segera menjadi saga kekerasan dan kekuasaan. Setelah kembali ke Meksiko, ia bergabung dengan kartel Milenio, belajar seluk-beluk perdagangan narkoba dan membangun koneksi yang nantinya sangat kontrolnya atas aset-aset strategis, terutama pelabuhan Manzanillo, menjadikannya gerbang utama bagi bahan kimia prekursor yang dikirim dari Tiongkok. Bahan-bahan kimia tersebut sangat penting untuk memproduksi metamfetamin dan fentanyl. Zat-zat yang kini membanjiri Amerika Serikat dalam jumlah yang mencengangkan, berkontribusi pada krisis opioid yang telah merenggut puluhan ribu nyawa setiap tahun. Portofolio kartel tersebut meluas melampaui narkoba. Mereka telah melakukan diversifikasi ke dalam pemerasan yang menargetkan bisnis dan petani, operasi perdagangan manusia yang sama sekali tidak menunjukkan empati, dan skema penipuan keuangan canggih yang mengalirkan kekayaan ke tangan para pemimpin kartel. Semua aktivitas ini diatur dari bayang-bayang, menjadi bukti gaya operasional El Mencho yang rendah profil. Ia menghindari foto, penampilan publik, dan segala bentuk eksposur media, berkomunikasi melalui saluran trankripsi dan kurir yang dipercaya. Korupsi dan loyalitas di antara lingkaran dalamnya, membuatnya selalu beberapa langkah di depan penegak hukum Meksiko dan Amerika Serikat. Meskipun ada hadiah sebesar $15 juta dan upaya bersama dari otoritas federal, negara bagian, dan Meksiko, El Mencho tetap buron. Ia adalah sosok hantu di belantara Jalisco dan daerah pedesaan sekitarnya. Seorang ahli penipuan yang berpindah-pindah antara rumah aman, selalu lebih dulu dari mereka yang memburunya. Pengejaran hukum sangat gigih, tetapi jaringan labirin yang ia pimpin, ditambah dengan korupsi yang tertanam dalam sistem, terbukti hampir tak tertembus. Ketika penggerebekan di San Pedro berakhir, lampu-lampu kota meredup, dan ketenangan rapuh kembali ke komunitas pelabuhan. Para agen, kelelahan namun teguh, memulai proses panjang untuk memproses bukti yang telah mereka kumpulkan, mengubah malam kecerdikan taktis menjadi kasus yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka telah memberikan pukulan signifikan terhadap sebuah imperium yang dibangun di atas ketakutan dan kekerasan, namun perang yang lebih luas melawan kejahatan terorganisir masih jauh dari selesai. Kisah operasi Wipeout adalah bukti kekuatan kolabor dan ini berfungsi sebagai pengingat yang tajam bahwa, meskipun kemenangan dirayakan, perjuangan melawan kejahatan adalah pertarungan yang terus berlangsung, pengejaran tanpa henti yang akan berlanjut sampai setiap jalan, setiap pelabuhan, dan setiap sudut gelap terbebas dari jangkauan kekerasan dan pengaruh mereka yang mencari keuntungan dalam kegelapan itu. Setelah serangan penegakan hukum yang tiada henti pada tahun 2025, pengejaran terhadap El Mencho semakin intensif, mengubah setiap sudut jaringan kartel yang luas menjadi titik pengawasan. Penggerebekan tanpa henti dari polisi kriminal federal, ditambah dengan lonjakan pertukaran intelijen, mulai membuka celah-celah yang sebelumnya tampak mustahil untuk ditembus. Kehadiran kelompok yang sebelumnya tak terlihat di semua 32 negara bagian Meksiko, terungkap melalui komunikasi yang disadap dan penangkapan mendadak serta terkoordinasi di seluruh perbatasan. Penangkapan-penangkapan ini bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan bagian dari upaya terkoordinasi yang lebih besar yang menjangkau ke jantung operasi El Mencho.
Titik balik bagi polisi Meksiko terjadi ketika para penyelidik menemukan sebuah kamp pelatihan pada bulan Oktober. Fasilitas rahasia ini tersembunyi di pinggiran terpencil sebuah kota kecil, berisi senjata rakitan, buku manual pelatihan, dan, yang mengejutkan, peta operasional rinci jalur pasokan kartel. Penemuan kamp tersebut ditambah dengan penangkapan seorang pemimpin CJNG lokal bernama Elino pada bulan Agustus, mengirimkan sinyal yang mengerikan namun tegas, sistem sedang dibongkar, satu lapis demi satu lapis. Sementara itu, serangkaian dakwaan profil tinggi mulai terbentuk. Dakwaan pada bulan Februari terhadap geng Rancho San Pedro, geng yang telah meneror komunitas San Pedro selama bertahun-tahun, membawa kisah lokal ke sorotan nasional. Operasi mereka, yang sebelumnya dianggap murni regional, ternyata terhubung dengan jaringan CJNG yang lebih luas, menunjukkan bagaimana organisasi tersebut memanfaatkan geng-geng regional untuk mempertahankan dominasinya. Koneksi geng Rancho San Pedro dengan kelompok Rancho Los Arboles menegaskan bagaimana faksi-faksi kecil ini diserap ke dalam ekonomi kartel yang lebih penyitaan-penyitaan ini lebih dari sekadar statistik. Mereka mewakili pukulan langsung terhadap pasokan narkoba yang meracuni jalanan Amerika. Setiap kilogram fentanil yang diambil dari peredaran dapat dibayangkan sebagai satu nyawa yang terselamatkan, satu masa depan yang terjaga, satu komunitas yang sedikit lebih terbebas dari ancaman overdosis yang terus-menerus menghantui. Dampak dari penyitaan semacam itu terasa nyata di lingkungan-lingkungan di mana bau keputusasaan kimia masih tercium, di mana keluarga-keluarga berduka atas kehilangan anak akibat overdosis, dan di mana ketakutan akan kehadiran kartel masih membayangi panjang. Namun, di luar angka-angka, kisah bertahannya CJNG adalah bukti kapasitas adaptif kartel tersebut. Meski tekanan dari tindakan penegakan hukum semakin meningkat, organisasi itu tetap berkembang di semua 32 negara bagian Meksiko, mempertahankan jaringan kuat yang membentang hingga Amerika Serikat. Menangkap para operator saja tidak cukup. Kartel telah menunjukkan kemampuan tajam untuk menyusup dan memanfaatkan struktur kriminal yang sudah ada, terutama geng jalanan Amerika. Geng-geng ini, yang beroperasi dengan nama Nortenho dan Sureno, menjadi wadah bagi narkoba dan senjata kartel, membeli pasokan di AS dan melakukan operasi atas nama CJNG. Kemitraan antara kartel Meksiko dan geng jalanan, AS menyoroti garis kabur antara kejahatan lokal dan transnasional, menunjukkan bahwa masalah ini tidak terbatas pada satu negara atau satu kelompok saja. Kisah kepemimpinan El Mencho, meski ada penangkapan profil tinggi, juga mengungkap pola aliansi strategis yang mempersulit pengejaran. Laporan yang muncul pada bulan Oktober tentang kesediaan CJNG untuk memberikan dukungan kepada faksi Los Chapitos dari kartel Sinaloa di tengah perang saudara internal. Dengan bersekutu dengan faksi-faksi saingan, CJNG tidak hanya memperluas jangkauannya tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki sekutu yang kuat. Betapapun rapuh atau diperebutkan. Aliansi-aliansi ini adalah bukti fleksibilitas kartel, sifat yang seringkali menggagalkan strategi penangkapan sederhana. Dalam lingkungan ini, kebijakan AS menghadapi keputusan krusial. Frustrasi pemerintahan Trump atas pendekatan ini mengikuti keberhasilan sebelumnya. Serangan pada bulan September terhadap kapal penyelundup yang menewaskan lebih dari 60 tersangka teroris Narot. Namun, tindakan sepihak ini meningkatkan ketegangan diplomatik. Pemerintah Meksiko, di bawah Presiden Shinbal, dengan tegas menentang pengerahan pasukan AS di tanah Meksiko, menuntut pendekatan kolaboratif yang menghormati kedaulatan. Ketegangan ini menyoroti keseimbangan yang rumit antara langkah-langkah keamanan dan hubungan diplomatik, serta menegaskan kompleksitas dalam menangani masalah yang berakar pada korupsi dan kemiskinan. Penelusuran lebih dalam terhadap dasar keuangan kartel mengungkap bahwa setiap penyitaan lebih dari sekadar kehilangan narkoba. Penyitaan aset bernilai miliaran dolar, penahanan puluhan operator tingkat tinggi, dan penyitaan pil palsu serta ribuan kilogram narkoba merupakan kemenangan nyata melawan epidemi opioid. Angka-angka ini berarti nyawa yang terselamatkan, kemungkinan masa depan yang dipulihkan, dan pengurangan kekuatan ekonomi kartel. Pernyataan Dea menekankan bahwa setiap penangkapan berarti satu nyawa terselamatkan, satu komunitas menjadi lebih aman, dan masa depan yang lebih kecil kemungkinannya jatuh ke dalam cengkeraman mematikan fentanil. Namun, perjuangan melawan CJNG tetap merupakan pertempuran berlapis. Berbagi intelijen antara lembaga AS dan Meksiko sangat penting. Informasi yang dapat ditindaklanjuti secara real-time tentang keberadaan El Mencho adalah kunci untuk menutup celah yang tersisa. Korupsi yang merajalela di institusi Meksiko, mulai dari polisi lokal hingga lembaga federal, harus dihancurkan. Kemampuan kartel untuk beroperasi dengan impunitas relatif sering berasal dari pejabat yang berada dalam daftar gaji mereka. Sementara itu,
Investigasi keuangan harus terus menargetkan jaringan pencucian uang yang memungkinkan kartel meraup keuntungan. Permintaan mendasar di Amerika Serikat, alasan mengapa jutaan orang mengonsumsi narkoba ilegal, harus diatasi sebagai bagian dari strategi komprehensif. Komunitas yang dulu hidup di bawah teror geng Rancho San Pedro, keluarga di seluruh Meksiko yang berduka atas hilangnya anggota keluarga, dan keluarga Amerika yang kehilangan anak akibat overdosis semuanya menyoroti biaya manusia dari perang ini tanpa menangani akar permasalahan, kemiskinan, kurangnya kesempatan, korupsi. Setiap kemenangan taktis hanya akan bersifat sementara. Pertarungan melawan kartel adalah perang jangka panjang, bukan operasi satu kali. Di tengah tekanan yang tiada henti ini, kisah El Mencho tetap menjadi cerita tentang ketekunan dan kemampuan beradaptasi. Meskipun ia mungkin lolos dari penangkapan hari ini, pengejaran tanpa henti akan terus berlanjut. Penyelidikan akan tetap berlangsung. Pengejaran akan tetap tak kenal lelah. Dan mungkin, suatu hari nanti, keadilan akhirnya akan mengakhiri bayang-bayang El Mencho, menutup sebuah bab yang telah menghantui Meksiko dan Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Operasi Wipeout menunjukkan bahwa bahkan hantu yang bayangannya panjang seperti El Mencho dapat diburu ketika lembaga federal, lokal, dan internasional bersatu. Penggerebekan di San Pedro, penyitaan jutaan pil palsu dan kilo-kilo fentanyl, serta pembongkaran pusat komando CJNG membuktikan bahwa penegak hukum dapat menyerang jantung kerajaan kartel. Namun kemampuan kartel untuk beradaptasi, keterkaitannya dengan geng jalanan as, dan korupsi yang merajalela yang mendukungnya mengingatkan kita bahwa satu penangkapan bukanlah akhir dari cerita. Saat dunia menyaksikan retakan-retakan ini semakin melebar, pertanyaan mendesak tetap ada. Dapatkah persatuan akhirnya membungkam gema kerajaan El Mencho, atau akankah pertempuran melawan kegelapan ini terus menghantui kita selama bertahun-tahun yang akan datang?